Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrida Salsabila dari S1 Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya K-pop. Didukung dengan makin canggihnya teknologi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses apapun yang mereka inginkan. Salah satunya adalah budaya populer atau budaya pop. Budaya pop sering dimaknai sebagai budaya yang ringan, menyenangkan, trendy, banyak disukai oleh masyarakat, dan cepat berganti-ganti. Salah satunya budaya K-pop atau Korea populer yang memang sedang digandrungi di kalangan remaja Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi merupakan awal dari penyebaran budaya K-pop, dapat lebih cepat menyebar luas seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan budaya K-pop yang sudah menyebar luas di Asia, khususnya di Indonesia. Maksud dari budaya Korea di sini adalah semua unsur yang semua bercirikan Korea, yaitu fenomena penyebarluasan budaya Korea secara global yang disebut K-pop atau dalam bahasa Korea disebut Hallyu. Berdasarkan data dari Badan Korea Urusan Promosi Budaya dan Departemen Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea dalam KBS World Radio menyebutkan bahwa terdapat 182 klub penggemar Hallyu dan diperkirakan memiliki jumlah anggota mencapai sekitar 3,3 juta yang tersebar di 20 wilayah di seluruh dunia di mana pusat kebudayaan Korea sudah dibuka. Apabila dilihat dari wilayah, Asia memiliki basis penggemar terbesar. Ada 84 klub penggemar Hallyu dengan 2,31 juta dan 3,1 juta anggota di 8 kawasan Asia, termasuk Jepang, Cina, dan Vietnam. Ada 25 klub penggemar dengan 500.000 penggemar di 4 wilayah di Amerika, termasuk Washington DC, Newark, dan di negara Argentina. Sementara 70 klub penggemar yang hadir di 7 wilayah Eropa, termasuk Inggris, Prancis, dan Turki, dengan 460.000 anggota. Akan tetapi data di atas belum dapat dipastikan, karena jumlah klub penggemar Hallyu dan anggotanya sebenarnya jauh lebih tinggi. Informasi yang dikutip didasarkan pada klub penggemar resmi, terutama di daerah pusat kebudayaan Korea. Berada misalnya di Jepang, ada lebih dari 200 klub penggemar online yang dikhususkan untuk Hallyu, tetapi kebanyakan mereka dikeluarkan dari survei, karena situs web kan karena situs klub online mereka berbasis langganan atau pribadi dioperasikan dengan tujuan komersial. Sedangkan di Indonesia sendiri, perkembangan K-pop dimulai pada tahun 2009 dan berkembang pesat pada tahun 2013. Pengertian budaya K-pop. Budaya Korean pop atau disebut dengan K-pop merupakan sebuah penamaan dari kebudayaan Korea yang berkembang pada beberapa dekade terakhir ini. Hallyu mulai digemari oleh penduduk Asia mulai sekitaran tahun 1990-an, terutama di Cina, Jepang, dan beberapa kawasan Asia Tenggara. Berawal dari industri hiburan yakni K-pop dan K-drama yang mengawali era kebudayaan Korea di kancah internasional. Suksesi Korea dalam industri hiburan turut mengikutsertakan nilai, pola hidup, kehidupan sosial, sistem, dan tradisi, serta kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Korea mulai dinikmati oleh masyarakat global. Proses inilah yang disebut sebagai Koreanization. Bahkan, hal ini juga turut membawa dampak positif bagi industri fashion, teknologi, maupun otomotif di Korea Selatan. Tingginya permintaan atas barang-barang elektronik buatan Korea di beberapa negara di dunia menjadi pembukti atas skenario besar yang dirancang untuk menguasai peradaban manusia. Budaya K-pop di kalangan remaja. Banyak sekali kalangan remaja Indonesia yang menggilai musik yang berbahasa Korea. Bukan hanya musiknya saja, tetapi budaya dan bahasanya remaja Indonesia pun juga sebisa mungkin untuk mempelajari, dan terkadang mereka juga menggunakan bahasa Korea dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya seperti Annyeonghaseyo yang berarti hai, Kamsahamnida yang berarti terima kasih, dan lain sebagainya. Budaya populer sendiri merupakan efek dari adanya globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena khusus yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Bukan hanya musiknya saja yang sudah populer di kalangan masyarakat, drama Korea pun ikut melejit di kalangan masyarakat. Sekarang ini banyak remaja yang kurang berminat dengan film dari Indonesia. Mereka lebih menggilai film, drama-drama Korea. Penyebaran budaya populer ini tidak lepas dari media massa seperti televisi, handphone, dan lain sebagainya.
Alasan mereka menggilai adanya K-pop ialah karena personil dari grup musik tersebut cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bukan itu saja, mereka atau personil grup musik menggubahkan tarian dalam menyanyi sebagai daya tarik untuk penggemar merek. Kini budaya-budaya asing seperti halnya K-pop sudah mencuat dan berbau di masyarakat saat ini, yang nyatanya sekarang telah booming yang namanya demam Korea. Mulai dari style, budaya, bahasa, dan makanan, bahkan tata cara pelakuannya pun kini banyak sekali ditiru oleh kalangan muda seperti zaman sekarang. Beberapa dampak yang dipengaruhi adanya budaya K-pop. Yang pertama ada dampak positif. Pertama, style berpakaian yang modis ala Korea banyak ditiru oleh masyarakat Indonesia. Kedua, banyak remaja yang tertarik untuk mempelajari budaya dan bahasa Korea. Ketiga, mempererat hubungan kerjasama diplomatik dengan negara Korea tersebut. Dan yang terakhir ada menambah divisi negara. Selain dampak positif didapat ada dampak negatif. Yang pertama itu adalah membuat pergeseran budaya lokal dan acuh tak acuh terhadap budaya lokal. Yang kedua, tercampurnya kebudayaan dalam negeri dengan kebudayaan luar, khususnya permusikan itu sendiri. Cara mengatasi budaya Korean K-pop. Harus menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri, memakai pakaian, sepatu, atau perlengkapan made in Indonesia. Salah satu contohnya untuk mengatasi budaya-budaya asing yang ada di Indonesia. Kedua, lebih selektif terhadap budaya asing atau Korea yang masuk ke Indonesia. Menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing sangatlah perlu dilakukan. Dalam hal ini, budaya Korea yang bersifat baik untuk perkembangan kemajuan di Indonesia bisa menjadi panutan seperti halnya mempunyai etos kerja yang tinggi, teknologi, dan lain-lain. Ketiga, memelihara dan mengembangkan budaya nasional sebagai jati diri bangsa dengan caranya mengirimkan misi kebudayaan dan kesenian dari suatu daerah ke luar negeri. Yang terakhir adalah lebih mempromosikan kebudayaan kesenian di Indonesia agar masyarakat tertarik untuk ikut melestarikan kebudayaan Indonesia tersebut. Jangan sampai kebudayaan Indonesia diakui oleh negara lain, seperti yang sudah banyak diberitakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.